Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 21 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengerjakan Keselamatan. Filipi 2 ayat 12 sampai 13 demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti pada waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah tatkala kami mendapatkan keselamatan dari Kristus, dengan anugerah yang cuma-cuma, kami tetap merawat, memelihara, dan mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Mungkin sebagian akan protes tentang keselamatan itu perlu dikerjakan. Dan kita akan menjawab, sesungguhnya keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan yang cuma-cuma diberikan, karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga karena perbuatan baik kita, sehingga tema tentang mengerjakan keselamatan perlu kita anulir dan tidak boleh disebutkan. Tetapi menarik, ayat Alkitab yang kita baca tadi di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13, Allah memerintahkan supaya kita mengerjakan keselamatan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sahabat seperjalanan, mari kita berikan ilustrasi yang lebih sederhana, yang mudah kita bisa pahami bersama. Kita tahu dengan jelas bahwa anak-anak kita yang sekolah, cucu kita yang sekolah, maka ada hal yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh dirinya sebelum dia naik kelas mendapatkan rapot, yaitu mengerjakan pekerjaan rumah. Maka ada dua sikap. Beberapa sikap seorang murid itu mengerjakan pekerjaan rumah. Ada yang kemudian tidak mengerjakannya, sama sekali tidak mengerjakannya. Tetapi ada mengerjakannya karena ingin mendapatkan nilai, bukan mendapatkan ilmunya sendiri. Tetapi ada yang mengerjakan PR, dia sudah tidak peduli nilainya bagus atau tidak bagus, dia kerjakan dengan baik. Karena yang dia butuhkan adalah ilmunya, bukan nilainya. Maka kita boleh mengatakan murid yang terakhir ini adalah murid yang terbaik. Dia mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, pekerjaan sekolahnya, PR-nya yang harus dilakukan di rumah. Itu bukan berdasarkan nilai yang didapatkan, tapi dia mengerjakan yang terbaik karena dia ingin mendapatkan ilmunya. Memang pasti orang yang mengerjakan terbaik dengan motivasi tinggi, nilainya pun pasti baik. Tetapi yang paling penting itu ilmunya, sehingga dia tidak tergoda untuk melakukan katakanlah nyontek di sekolah. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik, dititipkan keselamatan itu dijamin oleh Tuhan. Bahwa kita itu pasti diselamatkan tatkala menerima Kristus. Tetapi kita tidak mengerjakan keselamatan, bukan karena untuk kita masuk surga, tapi keselamatan yang diterima dari Tuhan kepada kita, itu harus kita kerjakan. Artinya apa? Setelah diselamatkan, ada sebuah perubahan hidup. Sehingga keselamatan yang kita terima, status yang kita terima sebagai anak-anak Allah, anak-anak tebusannya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tetapi hidup kita juga menunjukkan sebagai bangsa yang kudus. Hidup kita juga menunjukkan sebagai umat kepunyaan Allah. Hidup kita juga menunjukkan sebagai imamat yang rajani. Apa yang dimaksud dengan imamat yang rajani? Kita sudah menjadi anak-anak raja di atas segala raja yang ada di muka bumi ini. Sehingga kita perlu mengerjakan keselamatan. Apa itu mengerjakan keselamatan? Yaitu menjaga apa peran kita sebagai orang percaya. Hidup kita itu harus dikerjakan dengan hal yang sama seperti anak-anak yang sekolah. Dia tidak hanya harus mengerjakan PR supaya dapat nilai dan supaya mendapatkan katakanlah predikat sebagai murid yang baik. Tetapi kita pun perlu mengerjakan bagian kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita garap. Kalau berbicara tentang seorang petani, menggarap sawahnya. Kalau berbicara tentang orang-orang yang dipercayakan sesuatu seperti perumpamaan talenta, dia harus mengerjakan supaya talenta yang satu menjadi dua, yang dua menjadi empat, yang lima menjadi 10. Itu adalah gambaran tentang bagaimana mengerjakan keselamatan. Jadi, perlu ada sebuah perjuangan hidup agar hidup kita itu mengalami sebuah perubahan demi perubahan yang semakin baik.
Banyak orang percaya, karena sebagai orang percaya, karena saya tidak perlu berbuat baik pasti masuk surga, maka dia hanya menerima keselamatan dan dia tidak mengerjakan keselamatan. Tentu kita tidak ingin masuk dalam kategori kelompok orang yang hanya menerima keselamatan tapi tidak mengerjakan keselamatan. Kristus saja yang tidak perlu sesungguhnya datang ke dalam dunia kalau mau menyelamatkan. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Bisa menyelamatkan dengan berbagai macam cara. Tetapi Kristus mencari jalan yang paling sulit, jalan yang paling berat, jalan yang penuh dengan ancaman sampai mengalami kematian. Kalau Kristus yang tidak perlu mengerjakan keselamatan buat kita, cukup diberikan saja. Mengapa kita yang sudah menerima keselamatan dari Kristus, kita tidak mau mengerjakan keselamatan itu lewat sebuah perubahan hidup yang semakin baik di hadapan Allah? Mari sahabat seperjalanan, kita berjuang sebagaimana renungan sahabat seperjalanan di waktu-waktu sebelumnya. Biarlah kita belajar dari Filipi 1 ayat yang pertama sampai 11. Lalu kita akan belajar Filipi 1 ayat 12 dan seterusnya. Dan pada bagian ini kita diajarkan dari kedua ayat yang kita akan baca kembali. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku waktu masih hadir, tetapi terlebih pula karena sewaktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan yang menurut kerelaannya. Mari sahabat seperjalanan, setiap anugerah yang baik dan sempurna tidak cukup kita terima. Kalau kita punya barang, misalkan apapun bentuknya, itu perlu kita rawat. Kita tinggal di rumah, diberkatilah dan bersyukurlah. Kalau sahabat seperjalanan punya rumah pribadi. Tetapi kalau rumah itu ada genteng bocor, ada kemudian yang retak dinding, ada air pump yang tidak mengalir, atau listrik mati karena satu dan lain hal. Bukankah kita harus rawat? Kita harus memelihara, kita jaga agar rumah itu nyaman. Rumah itu menjadi rumah yang layak tinggal. Kalau ada banjir masuk karena satu dan lain hal, kita akan terus berjuang. Tidak memikirkan tidur dulu dengan air yang ada. Dan itu tidak mungkin. Kita akan keluarkan, kita akan bersihkan. Bahkan efek dari banjir itu, bahkan barang-barang itu sampai bau busuk luar biasa. Karena menggenang seluruh barang yang ada. Kita akan berjuang agar rumah yang kotor itu bisa bersih kembali. Pakaian yang kotor kita akan cuci kembali. Kendaraan yang kita miliki yang kotor kita akan cuci. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kehidupan kita ada kekotoran, ada keberdosaan, ada sikap-sikap dan hidup-hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah, bukankah kita harus membersihkannya? Sehingga keselamatan tidak cukup hanya diterima, tetapi harus dikerjakan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Pribadi-pribadi yang diubahkan Allah menjadi kemuliaan buat Allah, bukan mencari kemuliaan buat diri sendiri. Keselamatan yang kita terima tidak cukup hanya kita terima, tetapi harus dikerjakan. Status sebagai anak Allah tidak cukup, tetapi hidup kita pun harus menunjukkan sebagai anak-anak Allah yang sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa. Amin.